Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Mama Se. Saya akan bercerita tentang pesugihan Gunung Kemukus yang ada di Sragen, Solo, Jawa Tengah. Tersebutlah seorang yang hidup miskin yang bernama Kartayugo. Seorang miskin yang sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak. Istrinya kerja sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan Kartayugo bekerja sebagai orang yang tidak jelas pekerjaannya, serabutan. Sehari bekerja, lain hari ganti lagi pekerjaannya, demikian seterusnya. Kadang-kadang membantu tetangga, kadang-kadang bekerja di ladang, kadang-kadang bekerja di sawah, kadang-kadang bekerja di kebun, atau membantu siapapun yang membutuhkan tenaganya. Demikian. Kartoyugo merupakan orang yang hidup miskin, hidup serba kekurangan sandang, pangan, dan uang. Pada suatu hari berkunjunglah sahabatnya yang dari kota yang bernama Sarwono. Sarwono adalah sahabat waktu sekolah dulu, pada waktu SMP. Sarwono merupakan orang yang sukses karena hidup sebagai orang kaya, tinggal di kota, mempunyai rumah yang mewah, yang bagus, mempunyai mobil dan motor, dan berbagai macam benda berharga lainnya. Demikian cerita Sarwono kepada Kartayugo. Kemudian Kartayugo bertanya kepada Sarwono bagaimanakah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah, tidak bersusah payah sehingga tidak hidup miskin lagi. Kemudian Kartayugo mendapatkan penjelasan dari Sarwono agar supaya mencari pesugihan di Gunung Kemukus. Sarwono juga memberikan pesan agar Kartayugo di sana mencari seorang peziarah wanita sebagai pendamping yang bisa meloloskan supaya dapat mendapatkan pesugihan dari Gunung Kemukus tersebut pada hari Jumat Kliwon. Demikian pesan dari Sarwono. Setelah berbicara panjang lebar, Sarwono memberikan beberapa lembar uang kepada Kartayugo dan kemudian berpamitan untuk pulang ke kotanya kembali. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, Kartayugo pergi untuk berniat mengalap pesugihan di Gunung Kemukus. Dia berangkat berpamitan kepada keluarganya untuk mencari pekerjaan. Demikian ujarnya. Kartayugo berangkat sendirian ke Gunung Kemukus pada hari Kamis Wage. Sampai di sana jam 4 sore. Kemudian Kartayugo mencari juru kunci dari Gunung Kemukus tersebut. Setelah menghadap juru kunci, dia mendapatkan pesan supaya mencari teman pendamping wanita. Ternyata betul apa yang sudah disampaikan oleh Sarwono temannya, dan juga supaya mencari beberapa ubur ampe, sajian, bunga, dan dupa sebelum berziarah ke Pangeran Samudra. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari juru kunci, Kartayugo mencari di area parkir, di area warung-warung makan, di area para penjual bunga, sajian, kemenyan, dan lain-lain, mencari-cari teman pendamping wanita untuk diajak berziarah bersama-sama di tempat yang keramat tersebut. Tanpa sepengetahuan Kartayugo, rupa-rupanya ada seorang gadis cantik yang masih muda yang juga bertujuan untuk ngalap pesugihan di Gunung Kemukus tersebut, yang sudah lama memperhatikan Kartayugo. Kemudian mendekati Kartayugo dan berkenalan. Singkat cerita, mereka berkenalan. Wanita tersebut bernama Romlah. Dia berasal dari daerah yang jauh. Kemudian setelah mereka berbelanja, membeli beberapa makanan sebagai bekal, kemudian membeli
sesajian, bunga, kemudian sajen, kemudian membeli dupa. Dia naik ke Gunung Kemukus karena waktunya sudah malam hari. Kebetulan waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Setelah mereka berziarah di kuburan angker tersebut, yaitu di kuburan Pangeran Samudra, mereka sesuai saran dari juru kunci, mereka kemudian mencari penginapan di tempat yang terdekat. Kemudian mereka mendapatkan sebuah penginapan, dan anehnya Kartayuga ini setelah membayar penginapan, yang wanita ini diajukan oleh orang lain. Jadi orang lain tidak menganggap wanita tersebut kalau dia adalah sebagai teman dari Kartayuga, padahal mereka berdua, tapi yang membayar ini satu orang dan bayarannya tetap 2 orang. Demikian. Jadi seolah-olah mereka tidak ngerti ada teman wanita dari Kartayuga sebagai orang yang menjaga penginapan, tetap menerima tamu siapapun yang datang untuk menginap di tempat, karena mereka punya langganan yang cukup banyak. Pada tengah malam, Kartayuga dan Romlah akan mengadakan hubungan suami istri. Tiba-tiba Kartayuga ini HP-nya berbunyi dan ditelepon oleh istrinya, dan dia ini katanya sedang berada di tempat yang jauh bersama temannya, tidak menceritakan yang sebetulnya. Demikian. Jadi Kartayuga ini ditelepon oleh istrinya dan bercerita bahwa dia sedang berada di tempat temannya di daerah Sragen, tidak menceritakan yang sebetulnya. Demikian telepon dari istri dan dari Kartayuga. Kemudian mereka berniat untuk melakukan hubungan suami istri antara Kartayuga dan Romlah. Tiba-tiba Kartayuga ini tangannya terhimpit oleh pintu. Jadi tangannya ini terhimpit oleh pintu, kemudian terasa sakit dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang dikatakan oleh Kartayuga, sehingga secara tiba-tiba tanpa pikir banyak dia mencabut tangannya yang terjepit oleh pintu kamar tersebut. Dan anehnya wanita yang ada di sampingnya ini tertawa cekikikan. Ternyata bukan manusia, tapi adalah sosok hantu kuntilanak. Jadi Kartayuga kemudian pergi tanpa pamit meninggalkan tempat tersebut, karena rupa-rupanya yang diajak tadi adalah bukan manusia, tapi hantu yang menyerupai manusia, sehingga dia langsung pulang ke rumahnya tanpa pikir panjang, meninggalkan tempat Gunung Kemukus tersebut. Demikian ceritanya. Nanti kalau ada cerita yang lebih menarik lagi akan saya unggah lagi ke dalam sebuah YouTube. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih.